Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Wakil Jaksa Agung yang mengikuti penelusuran korupsi Jiwasraya tewas dibunuh atau terbunuh. Wakil Jaksa Agung Arminsyah meninggal dunia karena kecelakaan mobil di Tol Jagorawi, kilometer 13 Cibubur, Jakarta Timur pada hari Sabtu 4 April yang lalu. Jenazah Arminsyah dibawa ke Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Beliau memang benar meninggal dunia. Saya sekarang juga dalam perjalanan untuk menuju Rumah Sakit Polri, kata Kapus Penkum Kejaksaan Agung Haristiono pada hari Sabtu. Arminsyah merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa. Pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 3 Mei 1960 ini mengawali karirnya di Eselon 3 sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bontang, Kalimantan Timur. Dalam perjalanannya, Arminsyah sedang memegang sederet jabatan. Peraih gelar doktor dari Universitas Airlangga ini antara lain menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Cirebon, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Asisten Khusus Jaksa Agung, Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung hingga puncaknya dipercaya sebagai Wakil Jaksa Agung sejak 15 November 2017. Sejumlah penghargaan pernah diterimanya, antara lain seperti Satya Lencana Karya Satya 30 dari Presiden RI pada tahun 2011. Selama bertugas, Arminsyah juga dikenal sebagai jaksa yang berdedikasi. Arminsyah menegaskan ada 3 prinsip hidup yang dia pegang dan juga disampaikan ke anak buahnya di Jaksaan. Ketiganya, yakni ikhlas, bekerja dengan bersemangat dan bersungguh-sungguh atau tidak asal-asalan. Bekerja itu harus bersemangat, sungguh-sungguh dan ikhlas. Jangan bekerja sedikit sudah tanya-tanya kapan naik pangkat, kapan promosi. Gak bisa itu. Karena kalau dia kerja gak ikhlas, dia tidak bersyukur namanya. Almarhum Arminsyah ikut mendampingi Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Senin 20 Januari yang lalu. Hal itu adalah dalam upaya untuk menelusuri dugaan keterlibatan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Burhanuddin juga mengatakan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya tidak akan terjadi apabila pengawasan OJK dilakukan dengan baik dan juga benar. Sebelumnya diberitakan Wakil Jaksa Agung meninggal dalam kecelakaan mobil di Tol Jagorawi. Kabar duka datang dari Institusi Kejaksaan Agung RI. Wakil Jaksa Agung Arminsyah dikabarkan meninggal dunia pada hari Sabtu 4 April yang lalu. Arminsyah dilaporkan meninggal karena kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi, Jakarta. Kabar wafatnya mantan Jampitsus Kejagung itu telah beredar di grup WhatsApp. Polda Metro Jaya juga membenarkan korban meninggal dunia dalam kecelakaan mobil sport Nissan GT-R putih yang terbakar di Tol Cibubur, Jakarta Timur pada hari Sabtu 4 April. Merupakan Wakil Jaksa Agung Arminsyah. Jumlah korban 2 orang, pengemudi Wakil Jaksa Agung Dr. Arminsyah meninggal dunia di lokasi. Sementara 1 penumpang dilarikan di RS Bina Husada. Begitu kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya. Yusri juga menambahkan kronologi kejadian, yakni kendaraan datang dari arah selatan di lajur 4 dan menabrak pembatas media tengah dan kendaraan pun terbakar. Setelah dipadamkan, kendaraan dievakuasi oleh kendaraan derek ke unit Laka Lantas Polres Jakarta Timur. Sementara itu, akun Twitter TMC Polda Metro Jaya pukul 15.14 waktu Indonesia Barat melaporkan terjadinya kecelakaan kendaraan terbakar sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di kilometer 13 Tol Cibubur. Wakil Jaksa Agung RI Arminsyah tutup usia meninggal dalam sebuah kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi kilometer 13B pukul 14.30 pada hari Sabtu 4 April yang lalu. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haristiono, pria kelahiran Padang, Sumatera Barat, 3 Mei 1960 itu merupakan figur pemimpin yang dekat dengan pegawai, rendah hati, perhatian dan juga merupakan pendengar yang setia. Ia pun dikenal sebagai salah satu ujung tombak reformasi kejaksaan. Keberhasilan mengangkat citra Korps dengan menyabet predikat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Kemenpan RB merupakan sebuah bukti totalitas kerja almarhum.
Ia juga selalu mendorong pemanfaatan sarana dan perbaikan sistem informasi serta teknologi di institusi membesarkan namanya itu. Berkat konsistensi dan kerja kerasnya, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga negara yang modern dan terpercaya. Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen yang juga pernah dipercaya sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung itu punya gagasan menarik terkait upaya membangun manusia melalui 5 kecerdasan, yaitu kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan semangat spiritual. Istana tengah mencegah DPR menggunakan hak angket untuk kasus Jiwasraya. Dan PDI Perjuangan gencar melobi agar panitia khusus gagal terbentuk. Ada 3 hal yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah Istana tengah melobi partai koalisi untuk mencegah penggunaan hak angket kasus Jiwasraya. Yang kedua, di hadapan partai koalisi, Menteri BUMN Erick Thohir tengah memaparkan skema penyelamatan Jiwasraya. Dan yang ketiga, PDIP pun gencar melobi partai-partai koalisi di DPR. Kita mulai drama berikut ini. Membuka pertemuan dengan koalisi partai pendukung pemerintah di Istana pada hari Selasa 14 Januari yang lalu. Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ia memastikan pengusutan perkara yang menurut Kejaksaan Agung mencapai 13,7 triliun rupiah tersebut akan terus berjalan. Presiden Jokowi juga berpesan agar duit nasabah Jiwasraya dikembalikan secara bertahap. Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig Friedrich Paulus, yang hadir dalam pertemuan tersebut, Presiden kemudian mempersilahkan Menteri BUMN Erick Thohir memaparkan skema penyelamatan Jiwasraya. Ludwig hadir mendampingi Ketua Umum Golkar yang juga merupakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama dengan Wakil Ketua Umum Golkar Aziz Samsudin. Petinggi partai lain yang hadir diantaranya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Pelaksana Tugas Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa, beserta Sekretaris Jenderal Arsul Sani. Kemudian ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi sejumlah anak buahnya seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkumham Yasona Lauli, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kemudian ada Kapolri Jenderal Idham Aziz serta Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mereka terlihat dalam persembuhan yang dimulai pada pukul 3 siang itu. Tak hanya membahas Jiwasraya, pertemuan selama 2 jam tersebut juga ternyata membahas persoalan lain seperti Omnibus Law dan juga rencana pemindahan ibu kota. Dua peserta pertemuan mengatakan Erick menyampaikan rencana pembentukan holding asuransi Jiwasraya. Dengan strategi tersebut diharapkan bisa terkumpul dana awal dari sejumlah investor 2 sampai dengan 3 triliun rupiah. Dana itu yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan duit nasabah. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo secara terpisah menuturkan ada 3 calon investor dari luar negeri dan 1 calon dari dalam negeri yang berminat menyehatkan Jiwasraya. Namun Kartika pun masih menyimpan rapat nama investor tersebut. Untuk diketahui, kebutuhan dana untuk menyehatkan kembali Jiwasraya itu mencapai 32,89 triliun rupiah. Setidaknya pun butuh 8 tahun untuk mewujudkan rencana tersebut. Kembali lagi, kata Erick, 2 sumber yang sama juga mengutarakan bahwa kebutuhan dana itu mencapai triliunan rupiah.
Menurut keduanya, target tersebut bisa dicapai dengan catatan kondisi politik dalam negeri tidak gaduh, sehingga investor merasa nyaman untuk menanamkan fulusnya. Permintaan serupa pun disampaikan oleh Jokowi. Paparan Erik itu memantik diskusi di antara para petinggi partai. Mereka menilai kegaduhan akan terjadi jika panitia khusus hak angket Jiwasraya di DPR terbentuk. 3 dari 6 partai pendukung pemerintah, yakni Nasdem, kemudian P3 dan Gerindra. Awalnya mereka getol menyuarakan pembentukan Pansus Jiwasraya. Sekjen P3 Arsul Sani mengatakan semua partai pendukung Jokowi Ma'ruf sepakat mendukung rencana pemerintah mengurai benang merah perkara asuransi Jiwasraya.